Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas proposal penelitian tentang pengaruh konformitas teman sebaya terhadap minuman beralkohol kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. Di dalam proposal penelitian ini terdapat 3 bab, yaitu bab yang pertama, latar belakang, bab 2, landasan teori konformitas teman sebaya, bab 3, metode penelitian. Bab 1, latar belakang. Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan animarie, masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perubahan fisik dan psikologis. Remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai remaja. Remaja mengalami perubahan dalam lingkungan seperti halnya sikap orang tua, saudara, masyarakat umum maupun teman sebaya. Perubahan di dalam maupun di luar diri remaja membuat kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis meningkat. Pemenuhan kebutuhan remaja tersebut dilakukan dengan memperluas lingkungan sosial di luar keluarga. Santrok berpendapat bahwa teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Kelompok teman sebaya adalah kelompok teman sebaya yang mempunyai ikatan emosional yang kuat dan mereka dapat berinteraksi, bergaul, bertukar pikiran, dan berpengalaman dalam memberikan perubahan dan pengembangan dalam kehidupan sosial dan pribadinya. Menurut Santrok, remaja belajar tentang apakah yang mereka lakukan lebih baik, cuma sama baiknya, atau bahkan lebih buruk dari apa yang dilakukan remaja lain. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diuraikan identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Terdapat konflik dari beberapa siswa kelas 11 dengan teman sebayanya karena kesalahpahaman atau akibat konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. 2. Siswa menganggap sekolah adalah tempat berkumpul dengan teman sebaya dengan salah satu tujuan mengonsumsi minuman beralkohol. 3. Menggunakan sekolah sebagai tempat melakukan segala sesuatu yang tidak dilakukan di rumah. C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti adalah tentang pengaruh konformitas teman sebaya terhadap minuman beralkohol pada siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. C. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat konformitas teman sebaya kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. 2. Bagaimana pengaruh konformitas teman sebaya terhadap minuman beralkohol. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat konformitas teman sebaya kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. 2. Untuk mengetahui pengaruh konformitas teman sebaya terhadap minuman beralkohol kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Bab 2, landasan teori konformitas teman sebaya. A. Pengertian konformitas teman sebaya. Menurut Amelia Mardiani, konformitas terhadap teman sebaya disebut dengan kecenderungan berperilaku sama dengan orang lain akibat adanya tekanan individu atau kelompok. Tekanan tersebut berupa tekanan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan supaya individu diterima orang lain atau terhindar dari masalah. Myers mengartikan konformitas sebagai perubahan perilaku atau kepercayaan seseorang sebagai hasil dari tekanan kelompok yang nyata atau hanya
berdasarkan imajinasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, konformitas menurut Santrok muncul ketika individu meniru sikap atau tingkah laku orang lain dikarenakan tekanan yang nyata maupun yang dibayangkan oleh mereka. Baron dan Birne mengemukakan konformitas sebagai suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma yang ada sejalan dengan hal tersebut. B. Aspek-aspek konformitas. Sears Friedman mengemukakan aspek-aspek konformitas antara lain yang pertama kekompakan, yang kedua penyesuaian diri, perhatian terhadap kelompok, kesepakatan, kepercayaan, pendapat persamaan, ketaatan. C. Faktor yang mempengaruhi konformitas teman sebaya. Menurut Baron dan Birne memaparkan yang mempengaruhi konformitas antara lain kohersivitas, merupakan derajat ketertarikan yang dirasakan oleh kelompok atau individu yang berpengaruh. Yang kedua, ukuran kelompok akan meningkat dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Yang ketiga, norma sosial deskriptif dan norma sosial injunktif. Sarlito W. Sarwono mengemukakan faktor yang mempengaruhi besarnya kelompok. Kelompok yang kecil akan lebih memungkinkan konformitas adalah terjadinya konformitas dibandingkan dengan kelompok yang besar, suara bulat, keterpaduan, status, tanggapan umum, komitmen umum. D. Faktor penyebab perilaku konformitas. Deutsch dan Gerard dalam Sarlito W. Sarwono menyebutkan dua penyebab mengapa orang berperilaku konform, antara lain pengaruh norma, keinginan orang untuk memenuhi harapan orang lain sehingga dapat lebih diterima orang lain. 2. Pengaruh informasi, adanya bukti-bukti dan informasi-informasi mengenai realitas yang diberikan oleh orang lain yang dapat diterima atau tidak diletakkan lagi. Ada beberapa alasan yang dapat melatar belakangi seseorang untuk melakukan konformitas menurut Umi K. dan M. Jauhar. Faktor penyebabnya antara lain keinginan untuk disukai, yang kedua rasa takut akan penolakan, yang ketiga keinginan untuk merasa benar, yang keempat konsekuensi kognitif. E. Tipe-tipe konformitas. Herbert Kalman, Maharani Siti Anisha mengemukakan ada 3 tipe-tipe konformitas, yaitu identification, yang kedua compliance, yang ketiga internalisasitas. F. Pengelompokan sosial remaja. Hallock berpendapat bahwa terdapat 5 kelompok teman sebaya, yaitu teman dekat, kelompok kecil, kelompok besar, kelompok yang terorganisasi, kelompok gengs. G. Fungsi kelompok teman sebaya. Pada banyak remaja, bagaimana mereka dilihat oleh teman sebaya merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan mereka. Fungsi dari kelompok teman sebaya adalah menyediakan berbagai informasi mengenai dunia luar, keluarga. Anak-anak menerima umpan balik mengenai kemampuan mereka dari kelompok teman sebaya mereka. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sosio-emosional. Yang H. Pengaruh teman sebaya. Pada masa remaja,
anak akan cenderung menjauh dari pengaruh orang tua, teman sebaya, pandangan atau pemikiran baru dalam kehidupan remaja yang dapat membantu remaja berdasarkan penilaian terhadap sesuatu secara pribadi. Yang berikut, popularitas, pengabaian, dan penolakan teman sebaya. Setiap remaja ingin menjadi populer, bahkan jarang remaja berusaha keras untuk populer. Menurut Hartug, remaja yang populer mendukung kesediaan untuk menjadi pendengar yang baik, mempertahankan komunikasi dengan baik, dan memberikan dukungan terbuka dengan teman sebaya. Mereka bahagia berperilaku seperti mereka sendiri, menunjukkan antusiasme dan perhatian kepada orang lain, percaya diri tanpa sombong. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepopuleran remaja pada lingkungan teman sebaya. Yang pertama, faktor fisik dan budaya. Tentu juga berpengaruh kepopuleran remaja. Remaja yang secara fisik menarik akan lebih populer dibandingkan dengan mereka yang tidak menarik. Yang berikut, remaja yang cerdas lebih populer daripada mereka yang kurang pintar. Yang berikut, remaja yang tumbuh pada lingkungan kelas menengah cenderung lebih populer dari mereka yang tumbuh pada lingkungan kelas bawah. Interaksi dalam pergaulan antar teman sebaya. Tidak semua hal dapat diterima. Kadangkala terdapat ketidakcocokan dalam pertemanan. Hal tersebut yang menjadi faktor sebaliknya. Apabila timbul kecocokan dalam antar teman sebaya, maka akan terdapat penerimaan yang baik dalam suatu kelompok. Andi Mapiare menyebutkan ada beberapa faktor penerimaan dan kontak kelompok teman sebaya. Yang pertama itu penampilan, yang kedua kemampuan berpikir, yang ketiga sikap, sifat, dan perasaan, yang keempat memiliki pribadi yang jujur dapat dipercaya, yang kedua remaja. Pengertian remaja. Istilah adolescens atau remaja berasal dari kata Latin adolescens, kata bendanya adolescentie, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Andi Mapiare menyatakan remaja wanita memiliki rentang usia 13-22 tahun, sedangkan remaja pria memiliki rentang usia 12-22 tahun. Pandangan tentang masa remaja juga dikemukakan oleh Piaget. Secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada pada tingkatan yang sama. B. Perkembangan sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang belum pernah ada dan menyesuaikan diri dengan orang dewasa di luar keluarga dan sekolah. Untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi dewasa, remaja harus membuat banyak penyesuaian. Harlock mengemukakan penyesuaian diri yang sulit dan terpenting adalah satu, kuatnya pengaruh kelompok. Yang kedua, perubahan dalam perilaku sosial. Yang ketiga, pengelompokan sosial yang baru. Yang keempat, nilai baru dalam memilih teman. Yang berikut, nilai baru dalam penerimaan sosial. Yang berikut, nilai baru memilih pemimpin remaja. A. Tugas perkembangan remaja. Dalam masa remaja ini terdapat tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan untuk mencapai kedewasaan sosial. Tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada perbaikan sikap dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan menyiapkan diri untuk menghadapi masa dewasa. Robert Yehafy Gurtz
menyebutkan adanya 10 perkembangan remaja. 10 dari 2 mencapai hubungan sosial yang matang dengan teman sebayanya, baik dengan teman-teman sejenis maupun dengan jenis kelamin lainnya. Dapat menjalankan peranan-peranan sosial menurut jenis kelamin masing-masing. Yang ketiga, minuman beralkohol. Perilaku minum minuman keras adalah bentuk tindakan terhadap penyalahgunaan zat berupa alkohol sehingga mengalami ketidaksadaran yang dapat meningkatkan gairah keberanian, relaksasi, dan tidak mampu mengontrol diri, disertai dengan konsekuensi timbulnya masalah terhadap hukum, sosial, fisik, dan psikologis. Selain itu, mengonsumsi minuman keras dapat menyebabkan mengantuk, merasa tenang, nikmat sehingga mampu melupakan segala kesulitan sesat. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan jika dikonsumsi akan menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umum orang-orang yang melewati batas usia tertentu. Yang keempat, kerangka berpikir. Hallock menyatakan bahwa remaja lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bersama dengan teman-teman sebaya sebagai kelompok, maka dapat dimengerti bahwa pengaruh teman sebaya pada sikap, minat, penampilan, pembicaraan, dan perilaku lebih besar daripada pengaruh yang diberikan keluarga. Pada saat itu, seorang remaja beranjak dari masa anak-anak menuju kedewasaan untuk melakukan pencarian jati diri atau identitas diri. Pemenuhan kebutuhan akan pengakuan diri di lingkungan teman sebaya diperoleh remaja melalui penerimaan akan kehadirannya di lingkungan teman sebaya. Teman sebaya merupakan anak atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Remaja memiliki motivasi yang kuat untuk berkumpul bersama teman sebaya dan mulai menjadi sosok mandiri. Hallock berpendapat bahwa bentuk kelompok teman sebaya itu teman dekat, kelompok kecil, kelompok besar, kelompok terorganisir, dan kelompok gengs. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hal ini dikarenakan data-data yang terkumpul berupa angka-angka yang kemudian dianalisis menggunakan analisis statistika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional karena mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Suharsimi Arikunto menjelaskan, penelitian korelasi adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan perubahan tambahan atau memanipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh konformitas teman sebaya terhadap minuman beralkohol di SMA Negeri 2 Kupang. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kupang. 3. Subjek penelitian. 1. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang yang berjumlah 64 siswa yang terdiri dan kelas 11 IPS dan kelas 11 IPA, yaitu kelas 11 IPS berjumlah 42 orang, siswa kelas 11 IPA berjumlah 22 orang siswa. Sedangkan kelas 12 tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan dalam proses belajar mengajar yang telah mengikuti ujian nasional, kelas 10 dan kelas 11 memiliki tingkat kenakalan yang berbeda. Kelas 10 masih menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru, sedangkan kelas 11 sudah cenderung berada pada puncak kenakalan yang sudah memiliki keberanian dan merasa berkuasa di sekolah. Sampel penelitian. Adapun cara penentuan sampel atau teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cluster random
sampling. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi setiap ada dalam populasi atau diambil secara random atau acak. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengukuran terhadap subjek penelitian. Yang pertama, uji validitas. Instrumen yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu diuji validitasnya agar data yang diperoleh akurat. Sugiono menyatakan bahwa instrumen yang valid adalah instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas isi yang kemudian ditelah oleh ahli. Pada penelitian ini, yang dimaksud yaitu dosen pembimbing dan guru BKS SMA Negeri 2 Kupang. Uji validitas menggunakan 2 expen dilakukan dengan menggunakan tabel Gergo. Yang KB, uji reliabilitas. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang akan menghasilkan data yang sama apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama. Yang kelima, teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji hipotesis. Demikian jauh hasil pembahasan proposal penelitian tentang pengaruh konformitas teman sebaya terhadap minuman beralkohol kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.